Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bertasbih, bertahmid dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam sehat dan sakit kita, dalam sempat dan sempit kita, dalam semua keadaan selalulah kita menyebut namanya. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Sebutlah namaku, janganlah engkau mengkufuriku, bersyukurlah kepadaku, ya? Janganlah engkau mengingkari nikmat-nikmat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah nama yang tak pernah lupa dan tak pernah hilang dalam hati manusia. Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkatkan namamu wahai Muhammad. Artinya di mana disebut namaku, mestilah di situ ada nama. Nah, karena itu jemaah rahmati Allah, begitu Allah meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya lah kita sebagai umatnya mencintai beliau, berselawat sebanyak-banyaknya bagi beliau, dan orang yang paling banyak berselawatnya, orang yang paling potensial mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berbicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak Nabi adalah samudera yang tiada bertepi. Semakin kita selami, semakin indah rasanya, semakin seakan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Abdullah bin Umar itu ada mengatakan, kalau beliau di Mekah beliau kadang-kadang ada tempat yang mutarnya 2 kali. Dan beliau putar sekali, mutar lagi sekali lagi. Nah, jadi orang bertanya, wahai Abdullah, apa kebutuhan kok putar 2 kali? Kan cukup sekali putar. Kata beliau, dulu Nabi di sini pernah putar 2 kali. Jadi seakan-akan beliau masih jalan bersama Nabi. Nabi sudah pergi, wafat beliau, tapi walaupun beliau tidak bersama Nabi, rasanya Rasulullah mendampinginya. Jemaah rahmati Allah, bab sakhawati an-nafas, bab tentang orang yang kaya jiwanya. Nah, kapan kita menjadi kaya? Yang kaya jiwanya. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. Jadi kata Nabi, sabda Nabi, bukanlah kekayaan itu semata-mata orang karena banyak materialnya, banyak harta bendanya. Karena banyak orang yang kaya itu terasa miskin. Apalagi bila kayanya itu, bila hilang sesuatu seakan-akan
hilang dunia ini, hilang sedikit usahanya, harta bendanya, ada juga yang bunuh diri. Nah, jadi maka kata Nabi, bukanlah kaya itu karena banyak material yang kita miliki. Ya? Memang itu kaya, tapi bukanlah kaya segala-galanya. Orang punya harta, ada mobil, itu kaya, tapi bukanlah kaya segala-galanya. Nah, kata Nabi, walakinnal ghina ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Nah, dia merasa kaya, bisa bersedekah, bisa memberi orang lain, anaknya, cucunya, saudaranya, Ramadankah, dia bisa memberi dengan segala kesederhanaannya. Dia sudah dianggap apa itu kayalah. Kalau pulang mesti ada bawa oleh-oleh. Nah, itu ghina nafsi, kaya jiwanya, lapang dada. Jadi ini prinsip kekayaan yang sebenarnya. Adapun kaya dunia ini datang dan pergi. Hari ini kita ada, besok sudah tak ada. Hari ini kita kaya, besok kita miskin papa. Dia kaya itu datang dan pergi. Maka oleh karena itu kaya yang sebenarnya ghina an-nafsi, orang yang kaya jiwa. Nah, jadi oleh karena itu apa yang kita kerjakan? Tidak sedang mempersiapkan kekayaan hati kita, rohani kita, jiwa kita, karena dengan kaya jiwa ini kita selalu merasa akan bahagia. Karena kalau gaya dunia ini makin kita lihat ke atas, makin kurang syukur kita. Alah, pak saya hanya satu motor, orang ada dua. Nah, jadi kita semakin sedikit syukur, semakin sedikit syukur, semakin terasa kurang nikmat hidup. Orang pak makan daging, masa kita makan ikan asin? Jadi tidak nikmat lagi. Kenapa? Karena dia lihat yang di atasnya. Tapi kalau kita melihat, alhamdulillah pak. Jadi kita bersyukur melihat orang lain jangankan makan pun tak bisa pak. Dia sakit, dia banyak yang bisa dia makan, tapi karena sakitnya dia tidak bisa dia makan. Ada sepertinya tidak ada. Nah, kita ada, memang ada. Apapun bisa kita makan, kan ada, memang ada. Jadi ada orang yang diberi nikmat tapi tak bisa menikmati. Jadi orang yang kaya jiwa. Jadi oleh karena itu kita ini bersyukur kepada Allah, kita masih hidup. Banyak teman-teman kita yang sudah pergi. Nikmat. Kita masih hidup, masih sehat. Banyak teman-teman kita yang sakit. Nah, ini nikmat yang tidak akan bisa dihargakan dengan angka-angka dan dengan kata-kata. Macam mana kita hendak bilang ya Allah, terima kasih sehat kali saya ya Allah, enggak bisa kan? Jadi nikmat yang begitu banyak harganya sehingga tak terhargakan nilainya. Saking begitu banyak nilainya tak terhargakan. Bagaimana caranya? Ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid wa Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ini adalah salah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmah kepada Nabi itu 10 tahun. Hidup dengan Nabi, ya, melayani apa kebutuhan Nabi. Berapa hari? 10 tahun. Kalau 3 hari orang baik akhlaknya itu memang bisa 3 hari. 2 hari apalagi kalau 1 hari memang mantap kali beliau, masya Allah, baik kali akhlak. Berapa lama? 1 hari, 1 hari masih boleh. Tapi kalau sudah 5 hari, kalau sudah 5 bulan, sudah nampak aslinya. Dulu nampak filmnya, sekarang nampak aslinya. Kalau sudah 5 tahun, kita dengan istri kita yang sudah sama-sama nampak aslinya, kan gitu ya? Betul ya? Betul, sudah sekian puluh tahun, sudah nampak kapan marahnya, kapan mohonnya, kan sudah nampak aja. Kenapa? Karena sudah lama. Tapi ini ceritanya bukan setahun 2 tahun, berapa juga? 10 tahun. Saya berkhidmah dengan Nabi itu
10 tahun. Berapa hari? 300 kali 10, 3.000 lebih hari. 3.000 lebih hari saya berkhidmah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kesan? Kan kesannya apa ya Anas, wahai sahabat Anas, apa kesan engkau? Kesannya adalah fama qala li qat, tidak pernah mengatakan kadang-kadang kan kita kalau enggak puas kan begitu ya, tidak pernah Nabi bilang tidak pernah, tidak pernah qat. Kalau qat itu memang tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita pakai qatun, tidak pernah ada sama sekali. Bayangkan 10 tahun tidak pernah ada. Tidak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian teman-teman radhiyallahu, wa ma qala li syai'in lam af'alhu. Nabi kalau saya tidak mengerjakan sesuatu, tidak pernah bilang ala kunta fa'alta. Kenapa kau tak mengerjakan ini? Kenapa kau tak membersihkan ini? Kan tidak pernah. Wa la li syai'in fa'altu bima fa'alta. Kalau saya mengerjakan sesuatu, kenapa kau kerjakan ini? Harusnya jangan ini. Tidak pernah begitu. Tidak pernah Nabi mengatakan yang saya kerjakan, tidak pernah kenapa kau kerjakan. Yang saya tidak kerjakan juga tidak tanya kenapa tidak kerjakan. Nah, itu selama 10 tahun. 10 tahun. 6.000 hari. Jadi oleh karena kesan-kesan ini yang beliau sampaikan ini adalah kesan murni mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah orang bisa berakhlak seperti itu? Masya Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, pakai la ini kan huruf taukid. Sungguh. Qad, sungguh juga, sungguh. Dua kali. Kana lakum fi Rasulillah, pada diri Nabi itu, Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa yang akan meneladaninya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah ridhanya dan hari akhirat balasannya. Wa dzakarallaha katsiran, orang yang selalu menyebut nama Allah dalam tidur dan bangunnya, dalam susah senangnya, dalam lapang sempitnya. Allah lah segala-galanya. Kalau Allah sudah segala-galanya, tidak ada rasa kecewa, tidak ada pernah rasa putus asa. Semua ada harinya, semua ada kesempatannya. Mungkin tidak hari ini, mungkin esok hari. Selalu ada harapan-harapan. Ini orang beriman gitu. Orang gagal sekali ya, mungkin gagal ini awal keberhasilan. Bagi orang yang beriman tidak pernah menggunakan istilah gagal. Enggak pernah. Karena dia sudah ada, pahalanya sudah ada, imbalannya sudah ada. Sampai orang yang berniat tahajud enggak tahajud, apakah sia-sia? Nah, sudah ada pahalanya. Apalagi kita sudah berikhtiar, berusaha, enggak dapat juga, sudah ada pahalanya. Sudah mau menikah dengan itu enggak jadi, enggak apa-apa. Sudah ada pahala ingin yang belum kawin kan gitu ya. Enggak apa-apa, sudah ikhtiar, enggak jodoh, enggak apa-apa, enggak jodoh. Mungkin Allah pilih yang terbaik bagi dia dan yang terbaik bagi saya. Enggak jadi dengan dia. Nah, itulah pilihan yang terbaik bagi dia dan terbaik bagi saya. Jangan tidak bunuh diri. Nah, enggak. Ya. Jadi oleh karena itu rahmatullah, begitulah orang beriman. Jadi Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan hal orang beriman. Ya, in asabathu sarra fasyakara fakana khairan lahu. Kalau dia bahagia, banyak hartanya, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau ketemu kesusahan, sakit, dia fasabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu juga baik baginya. Wa ma dzalika illa lil, dan hanya orang beriman yang bisa seperti itu. Kalau dapat musibah dia bersabar, kalau dia dapat nikmat bersyukur. Jadi apapun yang Allah takdirkan itulah yang terbaik
menurut Allah bagi dia. Ini membawa kita ke hal yang seperti itulah kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar setiap hari bisa bahagia. Bukan sekali-kali, jangan sekali-kali, setiap hari bisa bahagia. Kenapa sekali-kali bahagia juga? Setahun sekali, jangan setiap hari bisa bahagia. Kenapa? Karena kita rela terhadap takdir Allah Subhanahu. Setelah kita berusaha, maka semua Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam kuat, maka kembalikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan rahmat Allah. Jadi inspirasi perjalanan hidup Nabi ini membuat kita hidup lebih bermakna, membuat hidup kita lebih ceria, membuat hidup kita lebih optimis. Orang beriman tidak pernah merasa pesimis dalam hidupnya. La tayasu min ruhillah. Jangan boleh putus asa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jemaah rahmati Allah. Haddatsna Ibnu Abi Al-Aswad qala haddatsna Abdul Malik ibn Amr qala haddatsna Suhamah ibn Abdul Rahman ibn Al-Asam قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول. Anas ini kan cerita kehidupan Nabi yang direkam. Rekamannya berapa hari? 10 tahun. Jadi kalau tanya nama Anas, beliau ada rekaman, direkam. Bukan hanya sebentar. Nah, selalu 10 tahun direkam oleh Anas bin Malik. Kalau kita direkam 10 tahun, kira-kira ada yang enggak baik? Mungkin ada ya. Mungkin keluar kata-kata yang kurang bagus ya. 10 tahun direkam, bagaimana caranya? Nah, ini direkam 10 tahun lamanya, tidak pernah kata-kata yang tidak baik. Bagaimana? Masya Allah. Jadi rekaman Anas begini. Rekaman Anas. Anas ketika mendampingi Nabi melayani berapa umurnya? 6 tahun. Masih kecil kali. Ya, jadi mamanya bilang, ya Rasulullah, hadza Anas, ini Anas. Yuridu khidmatan, dia ingin berkhidmah kepadamu, bukan mamanya dia. Dia ingin berkhidmah kepadamu. Anak berapa? Masih 6 tahun, masih kecil. Nah, jadi inilah Anas bin Malik, seorang anak kecil yang menjadi sahabat yang mulia, luar biasa. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kata Anas? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang penyayang sampai ke binatang pun, apalagi manusia, sampai ke binatang. Ya, la ya'ti wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'ada. Tidaklah orang datang kepadanya kecuali Nabi menjanjikannya. Nah, ini insyaallah nanti saya ada sedikit. Nah, kalau enggak ada, mungkin kalau enggak ada nih besok datang ya. Nabi menjanjikan sesuatu. Padahal Nabi orang miskin, tapi beliau kalau ada orang datang menjanjikan sesuatu. Itu Nabi adalah orang yang rahim. Tidak bisa melihat orang lain susah. Tidak bisa melihat orang lain susah. Kalau orang lain susah, yang susah bukan dia, Nabi yang susah. Coba bayangkan. Kalau melihat orang lain susah, yang susah bukan orang itu, Nabi yang susah. Ini Masya Allah. Adalah orang yang penyayang. Tidaklah orang datang kepadanya kecuali Nabi menjanjikannya. Wa anjazalahu in kana 'indahu. Dan beliau akan memberikan apa yang beliau sampaikan kalau sudah ada. Besok datang ya. Kalau sudah ada beliau panggil, beliau berikan. Begitu lembut hatinya, dermawan orangnya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Wa uqimatus shalah, pada suatu hari sudah mulai iqamat, mau mendirikan salat. Sudah mau iqamat. Ya. Lagi mau qamat seperti ini. Waja'ahu a'rabiyyun, datanglah orang Badui menemui Nabi, maunya kan tunggu sebentar.
Selesai salat ini tidak langsung mau ketemu Nabi dia. Bayangkan. Coba bayangkan akhlak orang Badui ini dengan akhlak Nabi sallallahu. Apakah Nabi marah? Nah. Ini lagi salat nah. Nabi tidak. Jemaah rahmati Allah, faqala, kata orang Badui itu, innama baqiya min hajati yasirah. Ya Rasulullah, saya kebutuhan saya sedikit lagi ya Rasul. Sudah habis kebutuhan saya, tidak ada lagi, tinggal sedikit. Waktu kapan? Waktu tidak mau salat. Nah, kalau kita pikir dengan logis kan, kalau orang berakhlak kan, dia tunggu Nabi salat dulu, ya kan? Dia duduk selesai, nanti sudah Nabi apa baru ketemu, enggak? Mau salat, dia datang, dia bilang, ya Rasulullah, saya ini kebutuhan tinggal sedikit lagi saya ini. Ya. Wa akhafu ansaha faqama ma'hu hatta farigha min hajati. Ya Rasul, saya ceritakan ini takut lupa. Lupa. Nabi tidak malah. Rupanya Nabi bangun, Nabi bawa dia, berikan kebutuhannya. Ini perlu apa? Nabi berikan kebutuhannya. Summa aqbal fa shalla. Baru beliau selesai beri kebutuhan dia apa yang dia butuhkan, baru Nabi balik melakukan ibadah salat. Masya-Allah. Jadi begitu orang tak berakhlak, tapi begitu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hendak salat, dia bilang, ya Rasulullah, saya kurang ada keperluan ini, kebutuhan saya tinggal sedikit. Tapi Nabi tidak marah. Nabi justru meladeninya, memberikan kebutuhannya. Nabi balik, baru Nabi melaksanakan ibadah. Kira-kira Arabi ini cerita nggak sama orang? Obat kali itu Rasulullah cerita nggak sama orang? Pasti dia ceritakan. Dia ceritakan kalau orang lain sudah dimarah saya, tapi Muhammad luar biasa. Dan begitu ceritanya. Jadi jemaah rekaman ini rekaman yang tak terhapus. Walau terhapus secara material, di dalam hati manusia akan terus diingat selamanya. Terima kasih.